1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur ini sangat disenangi dan sering dipakai oleh bangsa Israel ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka dibuang ke Babel. Mereka bertanya, mengapa engkau membiarkan kami menderita, dipermalukan ya Tuhan? Di mana engkau? Mengapa engkau biarkan dibuang dan dihina di Babel? Inilah pengalaman bangsa Israel merasa ditinggal oleh Allah, walaupun sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan tak pernah meninggalkan umatnya. Justru manusia meninggalkan Allah dan mengikuti keinginan hatinya, berjalan dalam kegelapan. Nomor 2, bagaimana dengan Yesus yang ditangkap dan diadili? Ketika ia memasuki Yerusalem mengendarai keledai, orang banyak bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud. Tetapi di depan pengadilan mereka berteriak, salibkan dia. Ia dihina, disiksa, dikhianati, disangkal hingga disalibkan di Golgota. Ia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya ini? 1. Yesus taat pada kehendak Bapa. Kehendak Allah ialah melaksanakan penghukuman akibat dosa karena keadilannya, tetapi sekaligus Allah adalah Maha Pengasih. Ia memutuskan anaknya untuk menembus manusia dari hukuman kematian. Cinta kasih Allah itu diwujudkan oleh Yesus melalui ketaatannya, sehingga ia rela mati disalibkan. Yang kedua, pada saat ia disalibkan, Alkitab menyatakan bahwa kegelapan menutupi bumi. Apa artinya ini? Kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 60 ayat 2, artinya kegelapan adalah dosa pemberontakan manusia yang telah menutupi bumi. Akibat dosa itu adalah kematian, sebab upah dosa adalah maut. Jadi sesungguhnya kita yang telah berdosa dan memberontak, dan karenanya kitalah yang sesungguhnya yang dihukum mati. Tetapi oleh karena kasih Yesus yang telah menjadikan kita sahabat, ia rela berkorban untuk keselamatan kita, sahabat. Ketiga, kematian Yesus tidaklah sama dengan kematian manusia pada umumnya. Pada saat kematiannya pun terjadi mukjizat. Kubur terbuka dan orang mati bangkit, seperti Lazarus. Lahir bait Allah terbelah, pemisah dihancurkan, dan orang-orang kafir pun para tentara mengaku sungguh ini adalah anak Allah. Apa artinya semua ini? Mau menyatakan bahwa kematian Yesus adalah kematian yang penuh kuasa, yakni kuasa pembebasan, kuasa penebusan, kuasa menghidupkan, kuasa menyelamatkan. Inilah sukacita kita sebagai umat kesayangan. Yang ketiga, oleh karena itu saudara-saudari, saat ini kita dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, yang telah menggantikan kita, menanggung hukuman, penebus, dan memberikan kita damai sejahtera. Bagaimana kita bersyukur? Tidak hanya soal memberi persembahan, tetapi yang utama ialah menerima Yesus dalam kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan ini untuk dipimpin oleh-Nya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita.
Kita tidak perlu takut dan cemas di tengah pandemi COVID-19. Kita tidak pernah ditinggalkan, sekalipun di tengah lembah kekelaman, di tengah bayang-bayang kematian, dan berbagai derita sengsara yang menghimpit. Ingatlah bahwa Yesus ada bersama kita. Marilah kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Pada Filipi pasal 4 ayat 13. Ingatlah, Dia telah menggantikan kita berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia telah menang penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu, hendaknya kita tetap teguh dan bersehati melawan COVID-19. Mari kita menjalani kecemasan, ketakutan, dan kegelapan dengan pengakuan bahwa setiap kita tidak dapat mengandalkan kemanusiaan. Kita apapun potensi dan betapapun potensialnya kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam bentuk status sosial, network, dan prestis sosial, kemanusiaan kita terbatas dan rapuh. Hanya di dalam Yesus kita mampu menjadi pemenang. Marilah kita berenung menghayati ayat hafalan pada Yesaya ayat 57, pasal 57 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saya membaca sekali lagi ayat hafalan ini dari Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun saat ini kita mengalami bencana-bencana, dan kita jangan pernah takut, kita jangan pernah khawatir, sebab Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di surga, kembali kami bersyukur atas berkat dan pertolongan kepada kami, di mana kami telah mendengarkan sabda-Mu pada saat ini, di mana Engkau telah rela, Engkau telah berjuang demi kami manusia-manusia. Engkau telah merelakan nyawa hanya demi menebus dosa-dosa kami manusia. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kuatkanlah hati kami, jauhilah kami dari rasa khawatir dan rasa takut. Biarlah Engkau senantiasa memupus kami dengan kuasa Roh. Pada saat ini firman-Mu yang kami dengarkan, kiranya Engkau tanamkan dalam hati kami, sehingga kami benar-benar melakukan dalam kehidupan kami untuk menjadi kemuliaan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.